Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini karena Tuhan memberkati dan menolong setiap kami. Kami bersekutu dengan seluruh anak-anak muda. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati persekutuan kami, bahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang akan menguraikan firman dan juga rekan-rekan muda yang akan merenungkan firman. Kiranya kami satu hati untuk menikmati Engkau semata. Kami bersyukur di demi nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan tema kita pada malam hari ini teman-teman tentang true worshiper. Jadi bagaimana penyembah yang benar, penyembah yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Dan nanti ini terkait tema yang akan kita pikirkan pada minggu yang akan datang. Memang sangat praktis dia tentang teknik di dalam memimpin pujian. Tapi saya rindu kita pada malam hari ini mengerti terlebih dahulu apa itu ibadah, apa yang terjadi di dalam ibadah. Sehingga nanti ke teknik kita pada minggu depan, cara kita memimpin pujian itu akan lebih kaya begitu. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mohon Miss Enita bisa membacakannya kepada kita. Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatnya sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintahku." Ya. Terima kasih untuk Miss Enita. Nah, saudara, rekan-rekan muda, malam hari ini sekali lagi tema kita adalah memikirkan tentang penyembah yang sejati. Saya percaya bahwa setiap kita ketika mendengarkan istilah penyembah yang sejati, pasti pikiran kita kemudian dari kalimat Yesus di dalam Injil Yohanes kepada seorang perempuan yang bertanya dan berjumpa dengan Yesus di tepi sumur itu. Ketika Yesus kemudian berkata bahwa aku akan disembah, ya, akan ada penyembahan itu di dalam roh dan kebenaran. Nah, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari hal yang lain terkait dengan ibadah. Nah, teman-teman, bicara tentang ibadah, harus diakui bahwa ibadah Kristen itu selalu ada di dalam masa ketegangan. Kalaupun kita bertanya, kita akan berdiskusi misalnya tentang ibadah, maka teman-teman mungkin akan kemudian berpikir bahwa ini bicara tentang apa?
tentang musiknya. Ya, kita bicara tentang ibadah, ada kalanya atau perdebatan perbincangannya itu arahnya kepada musiknya. Musik yang benar itu bagaimana? Apakah harus full band dia ataupun hanya piano? Sehingga kemudian muncul berbagai seminar, berbagai pembinaan tentang ibadah. Ya, karena memang ibadah itu menjadi bagian yang sangat esensial di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Nah, teman-teman, memang kalau kita cari ya di YouTube ataupun di Google begitu, ada orang-orang yang kemudian menekankan musik tertentu sebagai musik yang dikenan oleh Allah, seperti itu ya. Misalnya piano. Piano itulah satu-satunya yang tampaknya menyenangkan sekali hati Allah. Sementara drum, bass itu kurang berkenan. Apalagi jenis musiknya, ya. Apalagi kalau jazz, ya, waduh itu atau reggae ataupun rap begitu ya. Akan dipikir bahwa itu bukan jenis musik yang kemudian dikenan oleh Allah. Saudara, saya pikir saya tidak akan membawa kita untuk memikirkan hal itu, karena itu sebetulnya di area praktis. Nah, teman-teman, kalau kemudian kita menjumpai ataupun berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akan muncul dua bentuk ibadah yang sebetulnya di dalam ketegangan. Yang pertama itu adalah bentuk ibadah duren, buah duren. Buah duren itu bagaimana? Buah duren itu kemasannya itu berduri, tidak menarik sebetulnya, ya, berduri, urakan begitu. Tapi kalau isinya itu, wow, mantap sekali. Ya, itu orang berasumsi seperti itu. Kemasannya tidak begitu menarik, membosankan barangkali, begini tertata segala macam. Tapi kemudian masuk kita pada isinya, wah, luar biasa sekali. Kita akan dibawa untuk mengerti tentang kebenaran itu secara baik ya. Lalu kemudian ada jenis ibadah yang orang katakan itu jenis ibadah kedondong. Pernah lihat buah kedondong? Di luarnya itu mulus, tetapi di dalamnya apa? Ya, keriting begitu ya, berduri ya. Kemasan ibadah itu wow, luar biasa sekali. Ya, musiknya rapi, hentakan drumnya itu bagus sekali, antara kombinasi bass, drum, piano, gitar, saksofonnya itu segala macam jenis musik itu dipadukan begitu apik sekali. Sehingga orang melihat, wow, mulus, mantap. Tapi kemudian ketika kita masuk di dalamnya itu, ya, ada orang kemudian berpikir, ini apa ini? Gak jelas ini, ya kan? Terjadi pemujaan kepada manusia. Nah, ada kemudian orang memberikan model ibadah buah manggis. Ya, kalau di Nias ini sih kelihatannya buah manggis, kita tahu bersama ya. Apa keunikan dari buah manggis? Manis. Apalagi? Kulitnya mulus, isinya mulus. Ya, bahkan ada iklannya kan, ekstrak kulit manggis. Nah, saya perhatikan begini, justru keunikan betul itu, keunikannya ada juga di bagian bawahnya itu. Jumlah isi itu sama dengan yang bagian bawah, iya kan? Kalau 5, maka isinya juga 5. Nah, ini yang kemudian dipikirkan oleh orang. Bagaimana kemasannya itu menarik dan juga isinya itu sama menariknya. Nah, ini bukan perkara yang mudah di dalam membingkai sebuah ibadah. Nah, makanya saya bilang bahwa ibadah itu sebetulnya ada di dalam ketegangan. Lalu kemudian
teman-teman, terkait dengan perdebatan atau diskusi yang dari atas tadi soal musik, maka perlu kita pahami bersama bahwa perdebatan di dalam ibadah itu sebetulnya juga bisa dibagi dua. Ya, bisa dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah hal yang esensi, dan yang kemudian adalah hal yang ekspresi. Ya, esensi dan ekspresi. Esensi itu tidak akan berubah, tidak akan berubah di sepanjang abad dan tempat. Formatnya seperti pengakuan iman rasuli, ya, tidak akan bisa berubah di sepanjang abad dan tempat. Ya. Nah, esensinya apa? Yaitu menikmati dan memuliakan Allah itu sendiri. Itu isi, esensi daripada ibadah. Keluar dari hal itu, maka itu bukan ibadah. Ya, ketika ibadah itu tidak lagi menikmati dan memuliakan Allah, maka itu bukan ibadah. Ketika ia tidak menikmati dan memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, ibadah itu bersifat teosentris, ya, bersifat berpusat kepada Allah. Dan ekspresi itu ya macam-macam sebetulnya, terkait dengan situasi kultur budaya setempat, ya kan? Kalau orang Nias itu ciri khasnya apa sih orang Nias? Apa? Miss Julie? Ciri khas kamu sebagai orang Nias apa? Hah? Harus pakai kebaya. Ibadahnya pakai kebaya. Kebaya ya, apa segala macam. Sebetulnya salah satu kultur ciri khasnya itu nyanyi. Ya, biar 12 sampai 15 lagu dalam ibadah, it's okay. Boleh, kenapa? Karena memang dia suka menyanyi. Ya, termasuk tadi misalnya itu lebih kepada ekspresi, ya, cara berpakaian, formatnya, gestur tubuhnya bagaimana, itu terkait dengan kultur. Nah, saya mengajak kita untuk melihat perdebatan atau ketegangan, bukan perdebatan, ketegangan di dalam ibadah itu. Saya mengutip tulisan daripada Bob Kauflin. Sebetulnya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saya punya, kalau teman-teman juga mau baca boleh. Worship Matter. Dia bagus sekali. Dia katakan begini, saya mengutip istilahnya. Jadi di dalam ibadah sebetulnya selalu terjadi peperangan ibadah. Ya. Di dalam ibadah selalu terjadi peperangan ibadah. Saya kutip, saya meminjam istilahnya. Saya tidak menjelaskan peperangan yang dia maksudkan. Nah, kalau mau lebih jauh membahasnya, nanti boleh baca. Ya, boleh pesan juga di buku. Barangkali ada di beberapa toko-toko yang menjual buku, ya. Nah, saya mengajak kita kemudian untuk memahami pinjaman kata ini dari Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan kemudian bagaimana Yesus itu, teman-teman, mengarahkan para pendengarnya tentang apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Allah di dalam ibadah ataupun di dalam kehidupan hari-hari umatnya. Kita tahu bersama bahwa konteks tadi yang kita baca pada hari ini adalah tentang perdebatan atau ketidaksetujuan daripada orang Farisi terhadap murid-murid Yesus. Ya, terhadap murid-murid Yesus di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ya. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu pelanggaran terhadap adat istiadat. Dan segala macam, ya. Sampai kemudian mereka berdialog. Dan Yesus katakan juga bahwa kamu sendiri loh yang kemudian melanggar juga aturan. Ya. Kamu berpikir bahwa kamu mencintai dan menghormati orang tuamu. Tetapi harta yang dipergunakan untuk memelihara orang tuamu di masa tuanya nantinya
alih-alih engkau mempersembahkan kepada Allah dan engkau berkata bahwa semua itu telah dipersembahkan kepada Allah, engkau mengabaikan orang tuamu. Terjadi diskusi di sana. Dan sampai kemudian, jadi Yesus tahu sebetulnya apa isi hati daripada orang-orang Farisi ini. Maka kemudian Yesus mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Perhatikan ini teman-teman ya. Bibir itu memuji Allah. Dalam terjemahan yang lain teman-teman, memuji ini ada indikasi sebetulnya kedekatan dengan Allah. Ya. Bibir itu tampak dekat dengan Allah. Tetapi hati itu menjauh daripada Allah. Ada jarak dengan Allah, mengambil jarak dengan Allah. Ya. Lalu kemudian ada seorang penafsir yang sangat praktis, dia katakan begini, antara bibir dengan hati itu sebetulnya dekat sekali. Tetapi bibir itu tampak dekat dengan Allah, tetapi justru hatinya itu betul-betul jauh, memutuskan untuk menjauhkan diri daripada Allah. Di dalam ayat yang ke-9 kemudian dikatakan demikian, percuma mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, istilah beribadah di dalam bagian ini adalah penyembahan. Ya, penyembahan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Artinya apa sebetulnya? Beribadah, penyembahan, ketundukan kepada Allah. Ternyata orang Farisi ya dikaitkan dengan hati yang menjauh. Ternyata yang dekat dengan Allah itu cuma tubuh. Oke, ketika mereka beribadah kepada Allah itu cuma tubuh. Perhatikan kalimat Yesus berikutnya. Dia katakan begini, bahwa sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini terkait dengan apa teman-teman? Instruksi manusia, perintah manusia. Ini sesuatu yang sebetulnya kontras. Ya, ini sesuatu yang kontras. Maka bibir dan tubuh itu sebetulnya lebih kepada fenomena. Ya, bibir dan tubuh yang tampaknya takluk kepada Allah itu fenomena, dan ini yang dimainkan oleh orang Farisi. Mereka terjebak untuk mengatur yang tampak di luar ini, barisan luar ini. Ini yang berkutat daripada mereka. Sementara esensi yaitu hati dan instruksi itu jauh dari mereka. Bahkan itu tidak terkait dengan mereka. Kalaupun kemudian dikatakan oleh Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Sebetulnya juga soal ini teman-teman, soal instruksi itu adalah doktrin, dan bukan hanya doktrin, pengertian, tapi hidup itu sendiri. Ya. Harusnya ketika kemudian orang itu beribadah kepada Allah, itu soal kehidupan di hadapan Allah. Yang barangkali kita tahu, kurang deh. Ya. Harusnya tubuh itu, bagian yang tampaknya luar itu juga semestinya tunduk kepada Allah, hidup di hadapan Allah. Tetapi tidak. Nah, teman-teman, ini serius sekali untuk kita perlu pahami bersama, bahwa bukan berarti tampilan luar itu tidak penting. Ya, bukan berarti kita melayani persiapan itu tidak penting.
Ya, musiknya, estetika, mainnya itu, perpaduan musiknya itu penting. Ya, kalau mau bahas itu tentang kecakapan pelayanan, Bob Kauflin itu membicarakan tentang itu adalah kasih karunia Tuhan, dan tidak semua orang diberikan kasih karunia Tuhan untuk bisa main musik. Maka kecakapan, misalnya kecakapan bermain musik itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, ketika kemudian dia berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, tubuh itu tampak beribadah kepada Allah, tapi hati, instruksi yang mereka ikuti adalah instruksi manusia, bukan berarti menepikan hal yang luar ini, tidak. Ya, maksud daripada Yesus itu harusnya seutuh daripada kehidupan orang itu harus betul-betul tunduk di bawah otoritas daripada Tuhan, tunduk di bawah kedikdayaan daripada Tuhan. Maka apa yang dimaksudkan oleh Yesus sebetulnya dalam bagian ini? Bahwa di dalam ibadah, rekan-rekan, yang perlu diperhatikan ya, secara serius adalah soal renovation of the heart. Bagaimana hati kita itu dibaharui, bagaimana hati kita itu direnovasi. Maka sekali lagi, kembali kepada awal yang saya katakan, ibadah itu adalah teosentris, berpusat kepada Bapa. Maka hidup kita itu ketika beribadah, maka biarkan Allah yang berkuasa di dalam hati kita, sehingga hati kita itu betul-betul direnovasi oleh Allah, ditata ulang oleh Allah. Maka ibadah itu akan berarti. Maka tidak asing bagi kita, di telinga kita ya, ketika kita kemudian mendengarkan orang-orang itu pulang dari ibadah, ya, ibadah hari ini garing, saya nggak dapat apa-apa. You salah. You salah. Kamu bukan beribadah kepada Allah. Kamu sedang beribadah kepada dirimu sendiri. Oleh karena apa? Di dalam pertemuan ibadah itu Allah hadir. Kehadiran Allah itu termanifestasi dia firman. Firman Tuhan itu hadir. Firman itu dibacakan. Firman Tuhan itu diuraikan. Masa sih tidak mengubah hatimu? Kalau kemudian orang berkata, saya gak dapat apa-apa di dalam ibadah kali ini, musiknya tidak baik, tidak ada rohnya di sana, kamu keliru. Orang itu keliru. Oleh karena apa? Sekali lagi, ketika kemudian kita datang beribadah kepada Allah, maka harus kita pahami pusatnya itu adalah Allah. Biarkan Dia yang berkarya di dalam kehidupan kita. Saya kutip perkataan daripada Isaac Watts, seorang penulis lagu him. Dia berkata begini, Tuhan melihat dan menguji hati. Ia tidak memperhitungkan bentuk luar dari ibadah jika tidak ada penyembahan dari dalam hati. Jika tidak ada kasih yang tulus di dalamnya. Maka dari itu penting sekali untuk memiliki hati yang sepenuhnya melekat kuat kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, maka dari itu penting sekali untuk memiliki hati yang sepenuhnya melekat kuat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Sekali lagi, hati itu menjadi perhatian daripada Allah. Manusia melihat rupa. Apa berikutnya? Tuhan melihat hati. Nah, maka mari kita check up hati kita. Bukan di swab ya. Kita check up dulu hati kita, ya. Maka bagaimana cara check up hati kita soal ibadah? Ibadah itu sekali lagi terkait dengan penyembahan. Jadi hati kita itu menyembah kepada siapa sebetulnya? Nah, mari kita barangkali boleh dituliskan pertanyaan ini sembari kita nanti bisa renungkan sepulang atau di perjalanan pulang nanti. Pertanyaan pertama adalah untuk check up hati kita itu bermuara beribadah menyembah kepada siapa? Apa yang saudara paling nikmati?
akhir-akhir ini apa yang saudara paling nikmati? Drama Korea, pelayanan, atau apa? Ya. Lalu kemudian, apa yang saudara sering lakukan? Mengupdate status atau apa? Apa yang saudara pikirkan di waktu luang? Ketika tidak ada pekerjaan, ketika tidak ada orang yang tahu kita nggak sedang ngapain, saya dan saudara itu sedang memikirkan apa? Apa yang membuat saya dan saudara semangat? Ya. Apa yang membuat saudara kesal jika tidak memperolehnya? Dan terakhir, kehilangan apa yang membuat saudara takut? Teman-teman, saya pikir ini pertanyaan yang sangat serius untuk kemudian kita bisa check up hati kita. Apakah hati kita itu menjauh atau mendekat kepada Allah? Apakah hati kita itu sedang mengikuti instruksi Allah atau instruksi manusia? Tadi malam itu selesai rekaman untuk renungan pagi. Pas tiba di kamar, di rumah, Omu tanya, "Papa dari mana?" Saya bilang, "Papa tadi rekaman saya, rekaman khotbah." Ada satu kalimat yang sangat serius dari Omu. Dia bilang, "Kok Papa khotbah lagi sih?" Itu pertanyaan serius bagi saya. Saya diam tidak menjawabnya. Tetapi sembari saya sedang mempersiapkan bagian pada hari ini, itu membongkar sebetulnya juga apa yang sedang saya nikmati. Ya, saya sadar sekali bahwa ada waktu tertentu Omu butuh saya tidak hadir. Oleh karena apa? Saya ada sesuatu yang saya nikmati, adalah pelayanan. Pelayanan ini, saya harus katakan, dan ini barangkali perlu kita sama-sama belajar ya. Apalagi pelayanan online ini ya. Kadang-kadang kita harus memberikan yang terbaik. Itu spiritnya. Kita harus memberikan yang terbaik. Saya pikir Tuhan tolong saya untuk mengerti pertanyaan Om ini. Kok Papa khotbah lagi sih? Saya lagi teman-teman itu membongkar apa yang sedang saya lakukan, sedang saya sembah, dan kepada siapa saya beribadah. Terakhir teman-teman, di seluruh penyembahan kita, apakah kita berhasil ataupun gagal, maka perlu ingat-ingatan bagi kita. Jika Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita, barulah kita memahami inti dari pelayanan dan ibadah kita. Jika Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita, barulah kita memahami inti dari pelayanan dan ibadah kita. Selama bukan Tuhan prioritas utama hidup kita, maka bagi kita, bagi saya dan saudara, orang-orang ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Orang-orang ini beribadah, tampaknya beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka hidupi adalah ajaran, instruksi, perintah daripada manusia. Tidak ada takut akan Tuhan di sana.
Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk betul-betul memurnikan hati kami. Tuhan, tolong kami juga untuk menyelidiki sebetulnya siapa yang paling utama di dalam hati kami. Jangan-jangan kami sedang mengabdi kepada diri kami dan tidak mengabdi kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi pikiran kami, yang mengoreksi kami, yang menyatakan kesalahan kami pada malam hari ini. Dan Tuhan, betul-betul kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk menata kembali hati kami. Kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu. Kami tidak berdaya. Kami akui Tuhan, kami tidak berdaya. Total kami tidak berdaya. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu untuk membaharui hati kami yang keras ini. Kembali mencintai dan mengasihi dan menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Yesus. Amin.